Shalom, saudara. Menurut saudara, agama itu apa? Kalau ditinjau dari bahasa aslinya, agama itu terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi secara harafiah, agama itu artinya apa? Tidak kacau. Kingdom Lifestyle kita hari ini, Keluaran 21 dan 22, Mazmur 12 dan Kisah Rasul pasal yang keempat. Kalau saudara baca dari kitab Keluaran pasal 21 sampai 22, itu isinya tentang aturan-aturan kehidupan agar manusia hidupnya tidak kacau. Keluaran 21 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Lalu ayat-ayat selanjutnya berisi tentang aturan-aturan, saudara. Jadi agama itu adalah berisi aturan-aturan yang mengatur kehidupan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan agar tidak kacau. Dan dalam kekristenan, agama ini adalah punya pengertian usaha manusia mencari Tuhan. Dan hari ini saudara harus mengerti bahwa kekristenan, Kristen itu bukan agama. Sebab kalau agama adalah usaha manusia, segala aturan yang dikerjakan agar manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Usaha manusia mencari Tuhan nggak akan bisa ketemu, saudara. Sebab Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Sementara manusia penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat, nggak bisa ketemu, saudara. Tetapi ini dia bedanya. Kristen itu adalah begini, Tuhan mencari manusia. Ini dia, Tuhan yang mencari saudara. Kalau Tuhan yang mencari manusia, ketemu nggak? Pasti ketemu. Sebab dia adalah Tuhan. Makanya dia Tuhan yang suci itu menjelma menjadi manusia agar bisa menemui saudara dan menyelamatkan saudara. Haleluya. Ini dia. Jadi Kristen itu adalah cerita bagaimana usaha Tuhan mencari manusia dengan cara mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit, lalu kemudian naik ke sorga, lalu menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepada dia. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, itu Kristen itu adalah apa? Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Ini dia. Artinya begini saudara, ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, itu baru awal saudara. Tetapi ketika saudara mulai mengalami Tuhan, artinya mengalami Tuhan itu seperti ini saudara. Saudara ditolong Tuhan, saudara diberi damai sejahtera, saudara hidup, saudara diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu artinya saudara mengalami Tuhan. Semakin saudara mengalami Tuhan, semakin saudara yakin akan Tuhan. Jadi percaya itu di awal saudara, tapi yakin itu ketika saudara mengalaminya. Semakin saudara semakin mengalaminya, semakin saudara yakin akan Tuhan. Ini dia. Jadi semakin sering saudara mengalami Tuhan, semakin banyak saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara bukan hanya sekedar yakin, tetapi saudara juga menjadi berani, saudara. Berani apa? Berani menghadapi tantangan hidup, berani menyatakan kebenaran, berani memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini dia. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat yang ke-13, ini adalah cerita ketika Petrus dan Yohanes ditangkap karena dianiaya, karena memberitakan nama Yesus, dihadapkan dengan pengadilan. Coba lihat keberanian Petrus dan Yohanes. Saya bacakan buat saudara Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ini dia. Petrus dan Yohanes menjadi berani karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia murid Yesus. Bahkan bukan hanya Petrus dan Yohanes yang memang adalah murid Yesus, tetapi juga orang-orang biasa yang telah mengalami Tuhan. Mereka berdiri di samping Petrus dan Yohanes dengan berani. Ayat selanjutnya, ayat 14. Ini dia, saya bacakan buat saudara. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu disembuhkan, berarti dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Berdiri di samping kedua rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ini dia. Jadi dengan baik-baik saudara, keberanian saudara itu akan muncul ketika saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman saudara dengan Tuhan akan saudara dapat jika saudara berani mengalaminya. Ini dia. Ini artinya begini, jangan lari ketika saudara menghadapi tantangan. Masuki tantangan yang sedang menghadang saudara dengan percaya Tuhan pasti tolong saudara. Sebab Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6, saya bacakan buat saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Kemudian ayat yang ke-7, Engkau Tuhan yang menepatinya. Menepati apa? Janji-janjinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa. Haleluya. Jadi hari ini saudara, percaya Yesus, berani mengalami, artinya karena dia telah berjanji dan pasti menepatinya. Dan kemudian apa? Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan itu menjadikan saudara menjadi pribadi yang tangguh, berani, tidak cengeng, dan tentu saja saudara menjadi orang yang berkemenangan serta berhasil. Kingdom Lifestyle hari ini berani mengalami, berani percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara.